Lihat mana coklatnya. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Hari ini kita bakalan di challenge masak masakan unik lagi setelah aku sudah berhasil melewati challenge bikin giant sesame ball. Hari ini ada lagi yaitu challenge masak giant rice crackers. Jadi sebenarnya itu disebutnya kalau di Indonesia sih kerak telur. Tapi ini sebenarnya bukan kerak telur karena kita nggak pakai kelapa. Kerak telur ala Jepang. Dia dibikinnya tuh pakai panci gede gitu. Nih ada videonya kan lihat di sini. Tuh. Jadi orang-orang tuh pada kesusahan bikin ini. Ada beberapa yang udah berhasil, jadi aku tertantang lagi gitu ya. Tapi hari ini nggak hanya satu resep. Kita akan membuang-buang waktu lagi yang lebih banyak lagi untuk hal yang sebenarnya gue tadi udah nggak mau bikin video kayak gini, tapi gue tertantang gitu ya. Karena sekarang jadi kalian tuh nagih, jadi pada nge-mentionin aku terus kayak, Kak bikin ini dong, bikin ini. Jadi kalian nggak pengen resep yang faedah, sekarang pengen resep yang aneh-aneh ya. Yang kedua adalah popcorn pakai aluminium. Karena coklatnya kan di atas. Emang sih dikocok-kocok ke depan mundur gitu. Tapi hasilnya dia tuh bener-bener coklat sempurna bulat yang kayak diolesin. Gue gak percaya pokoknya. Jadi lo jangan gampang mudah percaya juga. Kecuali ya videonya gak di-cut-cut. Dia bener-bener bikin live. Gue percaya. Ini enggak. Masalahnya pas lagi di panci. Itu kayak masih kempes. Jadi kayak ini dia hasilnya dibuka. Wow. Perfect banget. Gue kayak. Tunggu dulu gitu. Let me try first. Dan yang si orang bule yang upload ini berhasilnya pun dia tidak pernah nunjukin kayak real prosesnya dia dari panci ke itu. Jadi kita akan lihat ya. Kalau secara logika ini harusnya nggak bisa. Sebelum memulai video ini jangan lupa apa untuk subscribe ke channel kita. Subscribe itu gratis dan memotivasi untuk kreatornya untuk bikin video gitu. Thank you. Lanjut videonya. Oke, sekarang kita mau mulai bikin kerak telur jumbo atau keripik nasi jumbo ala Jepang ya. Pertama-tama yang kita butuhin itu ada nasi pastinya. Terus kita masukin 2 butir telur. Sebenarnya telurnya tuh secukupnya aja asal nasinya tuh jadi nggak terlalu keras biar menyatu gitu loh. Kayak agak ada lengket-lengket biar nanti pas dioles nggak susah. Terus kita mix nasi dan telurnya. Terus kita tambahin kaldu penyedap. Kasih bubuk paprika, kasih lada putih, terus diaduk. Gampang kan? Udah gini doang guys. Sebenarnya ini cocok kita bikin kalau buat orang yang sisa nasi di rice cookernya suka banyak dan takut basi, bingung mau diapain, bisa sih bikin buat cemilan. Sekarang kita olesin nasinya ke panci. Oke, ini udah aku ratain di panci. Ini gede banget pancinya tuh. Kalian bisa lihat, gede banget. Semoga kita berhasil bikin dan bisa dilepas dari panci ini. Karena pancinya sebelumnya nggak aku olesin minyak. Karena ngeliat yang lain pada bikin juga nggak diolesin minyak. Terus kita siapin dulu minyak panas. Ini aku pakai sekitar sepanci aku siapinnya. Karena nanti kita akan siram rice crackersnya itu pakai minyak panas. Oke, sekarang kita mau panasin di atas panci. Jadi sebenarnya tadi tuh pas aku lihat dia tuh ngolesin nasinya pas apinya nyala sih, sebenarnya gak kayak kita gini. Cuman let's hope for the best aja. Sambil diteken-teken, ya kan? Kalau di videonya tekan dan diputer-puter katanya. Nah nih udah diputer-puter. Katanya sedikit-sedikit disiram minyak panas ya. Lagi bagian atas. Kita putar-putar. Nah ternyata waktu kemarin kan aku sempat gagal karena nggak aku jemur dulu. Ternyata tuh memang harus dijemur dulu guys. Setelah dijemur kalian kasih minyak yang banyak kayak gini. Terus kalian puter terus biar bagian atasnya tuh matang dan bagian luarnya juga matang. Jujur menurut aku ini super duper makan waktu banget dan nggak worth it. Karena rasanya juga nggak seenak itu sih menurut aku. Lebih baik bikin resep lain aja, ini cukup aku yang trial error. Nah ini nih ketika belum kita jemur itu tuh susah banget untuk matang dan mengering dan jadinya bisa gagal kayak gini. Makanya jangan lupa untuk dijemur. Tapi menurut aku nih untuk segi rasa juga nggak terlalu seenak itu sih guys. Jadi mending kalian skip aja nyoba-nyoba kayak gininya. Nah ini resep kedua, kita mau coba bikin popcorn pakai aluminium foil di atas teflon ya. Jadi popcorn teflon coklat gitu. Apakah bener? Gue sih nggak mau ngulang-ngulang, udah gagal, udah bye ya.
Oke, kita akan mulai. Ini pertama butuhnya aluminium foil. Kita taruh dulu butternya. Terus kita taruh popcornnya. Dan milk coklatnya. Tuh udah sesuai ya kan sama yang contohnya. Udah deh, terus tinggal ditutup. Pakai aluminium foil lagi. Kayak gini. Dan kita lipat. Udah bolong ya guys. Oke, udah kita nyalain apinya. Moment of truth. Katanya sambil digoyang-goyang. Dari ininya aja menurut aku udah gak make sense. Sumpah. Karena coklatnya kan belum cair. Ngerti gak sih? Ya pasti nanti yang kena coklatnya yang di tengah doang. Ngerti gak sih maksud gue? Tiba-tiba pas dibuka semuanya merata tuh kan gimana? Lihat ya, punya aku popcornnya udah matang sempurna ya. Ini udah matang sempurna, udah tidak ada celah. Lihat mana coklatnya. Kecuali gue hasilnya kagak matang ya, ngerti nggak? Berarti gue salah bikinnya nih. Ini udah merata nih. Mana itu coklat? Areng adanya. Coklatnya bener-bener jadi serbuk coklat guys. Yang berhasil di Indonesia, please banget ketemu aku ajarin gitu aja, ya nggak sih? Atau nggak usah diajarin, bikin tapi live. Gue pengen tahu deh, di logic gue, coklat dipanasin di aluminium, pas dibuka coklatnya melting penuh. Itu lo pikir aja, si mbak-mbak yang Rusia nih yang upload ini, gue bener-bener dah, nggak guys beneran. Kecuali tadi aku mentah ya, popcornnya mentah, aku masih mungkin, oh salah nih kita kurang apa. Ini aku udah mateng, coklatnya tuh malah jadi ini lihat nih. Astagfirullahaladzim. Lihat. Guys. Percobaan kedua, kita akan taruh coklatnya lebih banyak lagi di atasnya. Semoga hopefully berhasil dan gak usah terlalu dikocok-kocok ya kita ikutin. Sekarang kita pakainya coklat compound, kita ganti ya. Tadi kan pakai milk coklat biasa, tapi kita sebar gini naruh coklatnya ya. Hopefully akan membuat mudah merata. Ini pun kalau sampai gagal lagi udah berarti ini udah banyak banget ya guys coklatnya. Terus kita tutup. Oke, moment of truth kita buka. Parah guys. Tuh, lihat nggak? Dia coklatnya tuh ke bawah. Tuh ada tuh, tapi di sebelah sini ngendep. Tuh, sebanyak itu yang nggak mateng. Coklatnya udah banyak banget. Dan hasil coklatnya pun bukan jadi melting coklat yang ditunjukin orang-orang itu. Coba live lah, bikin please. Live bikin, nanti kalau jadi gue akan terus berusaha. Tapi ini bukannya aku lagi malas berusaha, cuman ini menurut aku nggak masuk akal guys. Beda sama onde-onde jumbo real itu food, itu makanan Cina terkenal, memang kayak Michelin star food yang dibikin chef emang ada. Ini nih guys, gini aja, kalau kalian ada yang berhasil, DM aku, nanti aku belajar dari kalian. Tapi menurut aku, ini aku udah hampir 85% yakin ini scam. Jadi kalau kalian misalnya kayak, oh tapi si ini berhasil, tapi si ini itu tidak live gitu. Jadi gue mempertanyakan banget, kalau gue goreng onde-onde itu live. Maaf ya, depan lu semua. Kagak bisa tiba-tiba di-cut, terus gue ngambil onde-onde dari Cina, gue taruh gitu. Gak bisa. Cuman ini tadi udah kita coba juga dengan butter yang lebih banyak. Coklatnya udah ganti yang compound, kayak yang dipakai orang itu. Udah ditaruh sebanyak-banyaknya, enggak. Coklatnya tidak menjadi melting, tapi menjadi balok arang. Buang makanan. Oke. Next ke resep berikutnya, ini udah 2 kita failed ya. Jadi setelah aku cari tahu, ternyata memang pakai aluminium dan langsung di dalam coklat itu tidak akan pernah berhasil. Jadi itu hoax fix guys, karena coklatnya akan ngendap di bawah. Sini aku ajarin caranya yang real ya, biar kalian tuh bisa nyobain popcorn coklat yang enak. Bikin dulu popcornnya pakai aluminium, itu masih nggak apa-apa, tapi hanya popcorn dan butternya aja. Tungguin sampai benar-benar mekar sempurna.
Baru nih secara terpisah kita benmeri coklat compoundnya dan ditambahin minyak biar dia nggak mengeras nanti pada saat sudah dinginnya. Kalau udah mencair sempurna kayak gini, kalian tinggal tuangin ke atas popcornnya. Baru ini adalah teknik yang bener, kan harus cobain. Ini enak banget, coklat banget, terus popcornnya tetap crunchy tapi coklatnya tuh melting. Sumpah ini wajib dicoba di rumah, bikin coklat popcorn ala aku kayak gini. Oke, jadi nggak usah nyobain yang hoax-hoax karena buang-buang bahan, dosa ya, mubazir. Oke, popcorn tadi aku bisa bilang aku agak yakin sih udah di 90% itu hoax. Karena banyak juga yang DM aku bilang itu tuh hoax. Bahkan ada chef juga yang bilang kalau it's not possible gitu untuk mencapai itu dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi kayaknya menurut aku kalian jangan buang-buang bahan untuk nyoba itu deh. Karena sayang bahannya jadi gosong terus coklatnya kebuang-buang. Sekarang kita mau bikin karumeyaki. Kalau ini emang beneran real ada, karena emang ada orang jualan di Jepang yang jual-jual kayak gini gitu ya. Jadi real kalau ini. Jadi ini mirip banget sama bikin meringue cookies atau enggak makaron. Cuma bedanya kalau meringue itu kan telur putih sama gulanya langsung di whisk gitu. Jadi hasilnya tuh lebih fluffy dan lembut. Kalau dia itu telurnya doang, nanti gulanya tuh baru kita bikin secara karamel. Makanya kalau karamel kan lebih keras. Dikasih telur putih hasilnya lebih crispy kriuk-kriuk gitu ya. Jadi ini kayak makaron versi Jepang gitu ya. Kita cobain. Kita akan whisk sampai ngembang ya. Nah ini udah fluffy, udah nggak jatuh. Kita masukin baking soda. Dan kita aduk campuran baking soda dan putih telurnya. Kita taruh centong dan kita taruh gulanya. Kita mau bikin caramelized sugar, jadi kita kasih air sedikit. Nah, biar dapet teknik yang bener-bener perfect, aku tuh kemarin udah trial error. Dari misalnya nih gulanya masih ditunggu 30 detik, lalu kita masukin nih baking soda dan telurnya, dan hasilnya itu bener-bener gagal total guys. Karena ternyata ketika gulanya masih belum sedingin itu kita masukin telur putih dan baking soda, jatuhnya hasilnya malah kayak bikin honeycomb gitu. Jadi nggak dapet tuh tekstur mengembang dan keras. Dan aku juga udah coba kulak-kalik lagi, misalnya gulanya nih kita tambahin airnya, ternyata masih tetap gagal juga. Terus aku coba lagi juga kayak takaran baking sodanya yang aku banyakin, ternyata tidak ngaruh sama sekali guys. Hasilnya selalu sama terus kayak gini, warnanya coklat, terus dia hasilnya fluffy lembut gitu. Nah setelah sudah trial error, eranya aku udah tahu banget celahnya di mana. Pertama, ternyata tuh kita ngocok telurnya nggak mesti pakai mixer dan nggak mesti sampai stiff peak. Kita aduk kayak pakai garpu aja, yang penting sudah lumayan berbusa itu juga udah aman. Langsung campur aja baking soda dari awal. Terus kedua, kita masukin 2 sendok makan gula dan 1 sendok makan air, dan jangan dikocok ya guys, diemin aja sampai nanti keadaan buih-buihnya tuh mulai melambat. Nah terus ini yang paling crucial, kalian jangan cuma diemin 30 detik, kalian diemin kalau aku sekitar 1,5 menit sampai bener-bener udah nggak panas, sampai udah keletup-keletupnya tuh berkurang. Baru kita ambil sedikit tuh tadi telur putih dan baking sodanya dan diaduk, pasti langsung berhasil. Jadi inget ya, suhu gulanya tidak boleh pada saat masih panas banget. Tungguin 1,5 menit. Jadi ketika dia sudah mau mulai mengeras, kita masukin telur putih dan baking soda. Barulah dia akan keras dan mengembang cantik seperti ini. Dari kemarin tuh nggak ada yang ngasih tips kayak gitu. Jadinya makanya aku bingung salahnya di mana. Nah insya Allah kalau kalian ngikutin tips ini bakal berhasil. Nah cara ngelepasnya tinggal kalian putar-putar di atas api dan jadi. Cantik banget kan, hasilnya super mengembang banget. Nah itu dia video kita kali ini. Menurut aku ini lumayan susah, tapi kayak gak susah-susah onde-onde jumbo gitu ya. Menurut kalian dari 3 resep yang kita coba, mana yang paling kalian penasaran cobain? Tapi untuk yang popcorn aluminium itu paling gak aku saranin, kan menurut aku itu hoax. Thank you yang udah nonton, jangan lupa untuk subscribe ini, dan komen di bawah kalian pengen lihat aku bikin video apa lagi, atau komen di bawah ada resep-resep unik apa lagi yang mau kita trial, komen ya. Thank you for watching, I'll see you on my next one, bye bye.